Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Merdeka. Merdeka. Salam perjuangan. Salam. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di diskusi yang kami adakan sore hari ini, yang mana akan membahas tentang buku Sarinah karya Bung Karno. Saya di sini Ridwan sebagai moderator yang akan menemani dan juga menghimbau yang akan menemani proses jalannya diskusi sore hari ini. Pemantik sebagaimana bisa dilihat dari poster yang sudah dibagikan, dari pamflet yang sudah dibagikan. Pemantik kita sore hari ini ada dua, yaitu Bung Jack dari Gemini Jakarta dan juga Eva Nur Cahyani selaku Presidium Lingkar Studi Feminis Tangerang. Vokal poin yang akan dibawakan oleh Bung Jack sore hari ini yaitu tentang apa saja yang dibahas Bung Karno di dalam buku Sarinah tersebut. Sedangkan vokal poin yang akan dibawakan oleh Eva sore hari ini ialah sudut pandang feminis terhadap buku Sarinah tersebut. Jadi sebagaimana kita tahu ya, feminis itu adalah suatu topik yang sensitif dan ada di mana-mana kalau misalnya kita telusuri dengan teliti, itu ada di mana-mana dan juga sangat sensitif. Lebih baiknya kita mengetahui dan juga mendiskusikannya lebih lanjut tentang feminisme ini dan juga Sarinah karya Bung Karno. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh pemantik. Pertama yaitu Bung Jack dengan vokal poin buku Sarinah tersebut dan juga pembahasan yang ada di dalam. Kepada Bung Jack, disilakan. Ya, terima kasih Bung Ridwan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah datang dalam diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang selalu gitu ya, di setiap kesempatan saya berbicara tentang masalah feminisme, bicara tentang pemikiran tentang perempuan itu, saya selalu bilang bahwa setidaknya tuh sekarang itu ada dua topik pembicaraan di dunia internasional ini yang orang itu akan menjadi bisu kalau dia tidak paham gitu. Yang pertama itu adalah topik tentang perempuan itu sendiri, dan kedua adalah topik tentang lingkungan. Jadi dalam skala internasional ini sebenarnya udah jadi bahasan yang sangat trending gitu istilahnya. Orang kalau masuk dalam diskusi perbincangan internasional tidak paham dua isu ini, ya nggak bisa ngomong banyak gitu sebenarnya. Nah, tapi Soekarno udah pernah membahas itu gitu ya dalam buku Sarinah ini yang tahun kalau buku yang saya punya ini terbitan 1963 gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bicara Soekarno, kita bicara tentang Sarinah gitu ya sebagai bentuk pemikiran tentang perempuan itu kalau dalam bukunya Sayuti Melik dia masuk ke dalam sebuah topik lebih besar lagi ya tentang pemikiran Soekarno itu, karena Soekarno sendiri dia bicara tentang banyak hal dan dalam Sarinah ini berbicara tentang perempuan. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat pemikiran Sarinah dalam konteks sekarang itu tentu tidak bisa dibilang sebagai sebuah pemikiran yang komprehensif gitu ya, karena ada banyak topik yang sekarang ada di dalam dunia diskursus tentang gender itu tidak dibahas oleh Soekarno gitu, karena itu menyesuaikan kembali dengan konteks waktu dan tempat pada saat itu, pada saat Indonesia masih awal-awal merdeka. Nah, tapi nggak ada salahnya kita masih mendiskusikan tentang Sarinah ini, justru ini tetap harus didiskusikan. Dan justru ini adalah salah satu peninggalan bapak bangsa kita yang istilahnya sempat hilang gitu ya, karena waktu zaman Soeharto adanya desoekarnoisasi dan stigma yang menancap pada diri Soekarno itu sendiri karena beliau punya banyak istri ya, jadi dianggap buat apa sih membahas tentang pemikiran Bung Karno gitu yang istilahnya istrinya aja banyak gitu. Berarti kan dalam artian
dia orang patriarki gitu, seorang yang menganut paham patriarki. Nah, kurang lebih itu mungkin sebagai pengantar ya gitu. Nah, sebenarnya dalam buku Sarinah itu Soekarno itu berangkat dari sebuah permasalahan pribadi yang dia cerminkan itu ke dalam sebuah permasalahan sosial. Ini kalau dalam kami mahasiswa-mahasiswa sosiologi itu mengenalnya dengan imajinasi sosiologi gitu. Jadi di mana persoalan personal tapi sesungguhnya itu adalah persoalan yang lebih besar. Soekarno kan dia berangkat dari sebuah cerita di buku Sarinah itu di awalnya, bahwa waktu itu dia sedang berjalan bersama temannya, lalu menghampiri sebuah rumah yang temannya juga, berbicara ringan segala macam, tiba-tiba ada perempuan yang memberikan minum gitu. Lalu dia kembali lagi. Soekarno ini kan bertanya, dia tahu temannya yang punya rumah itu sebenarnya udah beristri gitu, tapi istrinya mana gitu, tidak ada gitu di rumah itu. Nah, lalu akhirnya Bung Karno dia tidak berani bertanya juga sebenarnya, karena ya terserah yang punya tuan rumah juga kan sebenarnya gitu, istrinya kemana. Nah, terus waktu dia lihat ke belakang, jadi di belakang tuan rumahnya itu ada tirai. Waktu dia dilihat di tirai, di sana tuh ada perempuan lagi duduk, jongkok gitu. Nah, jadi di sini Bung Karno berprasangka gitu, dalam artinya kalau misalkan si perempuan ini adalah istrinya ini dan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Nah, ini yang Bung Karno kritik khususnya ya dalam bukunya itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat lagi Sarinah itu, kita langsung aja ya, sebenarnya kalau Sarinah itu kan dari namanya sendiri, dia berangkat dari ibu pengasuhnya Bung Karno waktu beliau masih ada di rumah neneknya dulu ya. Jadi Bung Karno merasa bahwa Sarinah ini memberikan banyak sekali pelajaran, insight kepada Bung Karno tentang humanisme gitu, tentang rasa kemanusiaan. Kita langsung masuk aja ke tesis aslinya dari tesis utamanya dari Sarinah itu. Sebenarnya di Sarinah ini Bung Karno itu melihat dan membandingkan pergerakan perempuan yang ada di barat pada saat itu, abad 19 sampai pertengahan abad 20-an dengan konteks pergerakan perempuan yang ada di Indonesia. Nah, jadi kayak seperti yang kita ketahui ya, waktu Bung Karno di Sarinah itu juga menjelaskan bagaimana peranan perempuan pada saat perumusan Declaration of Independence Amerika, terus juga bagaimana kaitannya dengan Revolusi Prancis gitu. Dan kemudian Bung Karno merefleksikan dengan keadaan perempuan yang ada di Indonesia pada saat ini. Di pemaparan awalnya, Bung Karno menjelaskan tentang apa yang menjadi topik besar dalam pembahasan perempuan atau gender pada umumnya, yaitu tentang dikotomi antara patriarki dengan matriarki. Bung Karno menjelaskan itu. Nah, tapi dalam pendefinisian tentang patriarki ini, Bung Karno sepertinya menggunakan bisa disebut sebagai standar ganda gitu, karena di satu sisi Bung Karno memahami patriarki sebagai sebuah sistem sosial seperti pada umumnya yang laki-laki itu lebih dominan ketimbang perempuan, tapi juga di satu sisi Bung Karno memahami patriarki itu sebagai patrilineal, jadi garis keturunan berdasarkan ayah gitu. Dan untuk matriarki pun juga demikian gitu. Nah, Bung Karno menjelaskan tentang asal mulanya juga patriarki dan matriarki ini seperti pada umumnya ya, referensinya itu Bung Karno menggunakan sepertinya itu referensinya dari Engels yang Sejarah Keluarga dan Negara gitu, dari buku itu. Nah, di sini juga Bung Karno menjelaskan gitu, standing point dia itu ada di mana. Nah, yang menariknya adalah kalau misalkan kita lihat orang-orang yang menjelaskan tentang, yang berbicara tentang gender, pasti dia akan cenderung berbicara bahwa matriarki dan patriarki dua-duanya tidak baik gitu untuk diterapkan. Jadi kita harus mencari sebuah sistem sosial, tatanan sistem sosial baru yang perempuan dan laki-laki itu dapat hidup bersama gitu. Tapi Bung Karno bilang di dalam buku ini kalau dia itu lebih setuju kepada patriarkat gitu. Dia lebih setuju kepada patriarki, di mana patriarki dalam artian patrilineal. Jadi garis keturunan itu berdasarkan ayah, seperti yang kita sekarang gitu ya. Kan kita biasanya juga dikenal itu bin itu kalau di Islam itu belakangnya pasti dari nama ayah ya gitu. Nah, kenapa Bung Karno bisa berkata demikian? Karena beliau menjelaskan gitu kalau dulu kita pernah menganut matriarki dan matriarki hilang gitu. Karena dengan berjalannya sejarah ya, dijelaskan lebih detail itu di dalam buku Sarinah itu. Nah,
Bung Karno menganggap kalau sistem patriarki itu adalah sistem modern yang dia sudah terbukti oleh zaman, sudah terbukti bahwa dia itu memang adalah sebuah sistem yang kokoh gitu, yang istilahnya, yang memang sudah istilahnya yang terbaik gitu, sistem patrilineal ini. Nah, terus juga dijelaskan juga kalau di dalam diskursus gender pada umumnya itu tentang dikotomi nature and nurture, nature dan nuture, nature dan nurture. Nah, ini tuh sebenarnya lebih menjelaskan kepada kalau nature itu pendekatannya dia kan bahwa perempuan ini kenapa perempuan ini lemah, karena kalau dari perspektif yang nature, karena ototnya itu berbeda dengan laki-laki gitu. Kalau laki-laki itu kan ototnya lebih dominan pada bicep, tricep segala macam, sementara perempuan itu ototnya lebih cenderung pada misalkan rahim gitu, atau yang daerah sana gitu. Nah, kalau perspektif yang nurture, itu dia lebih pada konstruksi sosial, di mana perempuan itu dianggap lemah ya karena masyarakat menghendaki perempuan itu lemah gitu. Nah, yang berbeda lagi, Soekarno di sini juga menambahkan gitu bahwa tidak hanya nature dan nurture saja yang menjadi poin penting dalam kita melihat kenapa perempuan itu sekarang bisa dikatakan lemah gitu, atau lebih cenderung kepada fungsi-fungsi ranah domestik. Karena kata Soekarno itu ada faktor psikologis gitu, di mana perempuan itu, kata Bung Karno, memiliki rasa kasih sayang yang berbeda dengan laki-laki gitu, di mana kasih sayangnya itu rasa keibuannya itu berbeda dengan laki-laki, di mana perempuan itu lebih mempunyai empati gitu ketimbang laki-laki. Nah, di sini perbedaannya gitu, di mana Bung Karno juga melibatkan faktor-faktor psikologis tersebut. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang analisis sejarah dalam buku Sarinah itu tentu nggak bisa kita paparkan di sini ya, karena itu terlalu panjang gitu. Kalau misalkan di ini, mungkin teman-teman bisa membaca di bukunya Sarinah itu sendiri atau di referensi aslinya gitu, di bukunya Friedrich Engels yang sejarah keluarga, asal-usul keluarga, The Origin of Family, State, and apa gitu. Ada banyak hal sebenarnya yang disinggung di sana ya, dan juga lumayan holistik sebenarnya, setidaknya dari abad Yunani sampai pertengahan abad 20. Di sana itu dibahas. Kayak dulu misalkan di sana juga disinggung tuh waktu dulu kan di Yunani itu perempuan itu dianggap bukan manusia sebenarnya. Para filosof-filosof dulu itu kan begitu mereka sudah bangun pagi, mereka membuka pintu lalu berkata kan terima kasih kepada para dewa-dewa yang telah menjadikan aku laki-laki, bukan budak dan bukan perempuan gitu. Jadi seolah-olah perempuan itu lebih rendah derajatnya daripada budak gitu. Juga ada budaya, dijelaskan juga kalau di Eropa itu ada budaya yang disebut dengan budaya rederisme gitu, sekarang menyebutnya, di mana perempuan itu dianggap perempuan itu dimuliakan tapi sesungguhnya dianggap bodoh gitu. Jadi kayak misalkan ada budaya di Eropa itu di mana kalau misalkan perempuan itu ingin duduk di restoran, laki-laki itu yang menarikkan kursinya kan gitu. Nah, itu budaya rederisme di mana perempuan itu dihormati tapi sebenarnya dianggap bodoh gitu. Lalu juga ada banyak ya, kayak terus juga dikutip, ada banyak kutipan-kutipan di buku Sarinah itu tentang pemikiran-pemikiran para pegiat perempuan ya pada saat itu, di antaranya kayak misalkan dikutip dari perkataan Havelock Ellis. Havelock Ellis mengatakan bahwa perempuan itu diperlakukan sebagai layaknya setengah dewi dan setengah orang tolol gitu. Karena tadi itu di satu sisi diperlakukan istimewa tapi juga sebenarnya dibodohi gitu dengan diperlakukan oleh istimewanya itu. Nah, tapi dalam melihat perspektif historis ini, rentetan sejarah pergerakan perempuan ini, Soekarno itu menitik beratkan pada ada satu tokoh namanya itu Olympie de Gouges, di mana dia itu melihat bahwa, nah ini juga merupakan sebuah kritik sebenarnya dalam gerakan feminis yang berkembang pada saat itu. Sebenarnya Soekarno juga membahas waktu Abigail Smith Adam di Amerika, dia berkata bahwa Abigail Smith Adam itu adalah first lady, the first of first lady-nya Amerika gitu, ibu negaranya pertama Amerika. Dia berkata kalau misalkan negara ini ingin menjadi negara yang hebat, maka negara ini harus adalah negara yang juga mengakomodir kepentingan-kepentingan perempuan gitu. Itu dia berkata demikian gitu, sehingga perempuan di Amerika waktu itu
diakomodir kepentingan-kepentingan politiknya. Lalu dibawa hingga ke Perancis, bagaimana peranan perempuan itu pada revolusi Perancis, segala macam, Soekarno juga menjelaskan. Nah, pada saat itu perempuan di Perancis itu belum memiliki kesempatan untuk memilih, gitu. Untuk memilih mencoblos, gitu ya. Jadi partisipasi politiknya belum dianggap. Hingga, akhirnya diakomodir, tapi diakomodir itu hanya untuk perempuan-perempuan kelas atas. Nah, disinilah titik lahirnya feminisme menurut pemahaman Bung Karno, gitu. Jadi, menurut Bung Karno, feminisme itu hanya mengakomodir kepentingan perempuan kelas atas, gitu. Baik itu kelas borjuis ataupun kelas yang aristokrat. Nah, ada sosok Olimpiade Gauges ini, dia itu lebih kepada kaum buruh sebenarnya. Jadi, di sana diceritakan kalau Olimpiade Gauges itu sempat, mengakomodir ribuan orang, itu untuk demo di depan, istilahnya kantor pemerintahan Prancis, gitu. Untuk menuntut hak suara, gitu. Karena perempuan, terus juga perempuan buruh khususnya gitu ya, itu tidak dilibatkan gitu. Sementara laki-laki, kalau buruh laki-laki dia masih dilibatkan untuk memilih. Sementara perempuan kalau buruh tidak. Hanya perempuan-perempuan kelas atas saja yang diajak. Nah, dari sekian rentetan sejarah itu, Soekarno itu menggunakan analisis Marx sebenarnya kalau misalnya kita lihat gitu ya. Dia menggunakan perspektif determinisme ekonomi sebenarnya dalam melihat pergerakan perempuan itu. Jadi dia melihat bahwa dengan perkembangannya kapitalisme, dengan perkembangan industrialisme, sebenarnya perempuan terus terdorong karena dalam penjelasan Friedrich Engels itu, perempuan di saat sudah masa berburu dan meramu itu, posisinya kan terdomestikan. Semuanya yang bekerja pada ranah publik itu hanya laki-laki. Nah, di saat adanya industrialisme, kapitalisme, segala macam yang membutuhkan banyak pekerja, perempuan itu didorong untuk ikut bekerja bersama laki-laki di pabrik-pabrik. Artinya apa? Artinya kesempatan perempuan untuk bekerja di ranah publik terbuka dengan adanya itu, dengan adanya kapitalisme. Nah, lalu kapitalisme juga yang menjadi biang permasalahan sebenarnya. Karena dalam perjalanannya, kapitalisme itu kan ya seperti yang kemudian dijelaskan oleh Marx itu ya, tentang eksploitasi, nilai lebih, dan segala macamnya gitu. Nah, oleh karena itu, Soekarno juga di sini, dia, di akhir buku Sarinah itu, dalam akhir buku Sarinahnya dia sebenarnya mengutip dari seorang esais Belanda ya, perempuan, namanya itu lupa lagi di sini, nggak tertulis, tapi nanti kalau misalkan ingat saya sebutkan namanya, lupa lagi di sini, lupa tertulis. Tapi dia membagi bahwa tahap perjuangan perempuan itu ada 3 setidaknya. Yang pertama itu adalah tahap perempuan mengemansipasi dirinya sendiri. Nah, sebenarnya di sini adalah titik perempuan itu untuk belajar menyempurnakan dirinya sendiri. Contoh-contohnya yang di bawah itu seperti misalkan perempuan belajar untuk menjahit, perempuan belajar untuk mengurus anak gitu. Itu ada di tahap pertama. Dan misalkan terus juga perempuan belajar untuk membaca, itu juga gitu. Contoh-contoh perjuangannya misalkan itu adalah contoh perjuangan yang dilakukan dulu oleh Ibu Kartini. Kan perjuangannya itu masih ada di daerah sana gitu. Terus tahap yang kedua adalah tahap perempuan untuk mendapatkan partisipasi politik. Ini adalah, Soekarno walaupun tadi dia mengkritik feminisme sebagai sebuah gerakan perempuan yang hanya berfokus pada perempuan aristokrat dan borjuis, tapi Soekarno juga mengapresiasi feminisme di dalam hal ini gitu, di mana dia bisa mendorong perempuan untuk mendapatkan hak partisipasi politiknya. Dia bisa dipilih dan memilih itu karena gerakan feminisme Barat pada saat itu. Lalu di tahap yang ketiga adalah tahap di mana perempuan dan laki-laki itu bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat sosialis. Karena tadi ya perspektifnya Soekarno lebih ke Marx, di mana dia melihat bahwa kapitalisme ini adalah yang masalahnya gitu. Mengapa Soekarno bisa bilang bahwa dengan terwujudnya masyarakat sosialis itu perempuan lantas merdeka dari segala keterpurukannya? Karena kita bisa lihat aja kalau misalkan kepentingan-kepentingan publik itu dalam masyarakat sosialis turut diakomodir secara bersama. Misalnya dengan adanya misalkan semacam dapur umum, Soekarno itu bahkan mencontohkan seperti itu gitu. Jadi perempuan kan sekarang terdomestifikasi, salah satu tugasnya adalah untuk memasak. Nah, bayangkan kalau misalnya di sebuah struktur masyarakat sosialis itu dia memiliki sebuah dapur umum gitu. Ya, jadi perempuan nggak usah masak lagi gitu, karena makanannya udah disetor gitu.
Terus yang kedua, misalkan perempuan juga didomestifikasi karena tugasnya itu untuk mengurus anak gitu. Jadi si perempuan ini sulit bekerja karena dia mempunyai kewajiban untuk mengurus anak. Nah, di sistem masyarakat sosialis, kata Bung Karno, ada rumah penitipan anak. Jadi perempuan itu bisa bekerja, pagi-pagi dia berangkat dengan anaknya dititipkan gitu. Pulang kerja anaknya diambil, dibawa lagi ke rumah gitu. Jadi dalam struktur masyarakat sosialis itu menurut Bung Karno memang udah jalan keluarnya, tempat di mana laki-laki dan perempuan itu dapat hidup sama dan sama-sama enak gitu. Oh ya, saya mau balik lagi ke yang awal lagi. Kalau misalkan Bung Karno memang dia apa ya, sepakat dengan patriarki dalam artian patrilineal gitu ya. Dalam artian hubungan perbapaan, anak dengan bapaknya gitu, bukan anak dengan ibunya. Tapi yang dikritik oleh Bung Karno itu adalah ekses-ekses daripada patriarki gitu. Jadi patriarki yang melebihi batas. Kayak misalkan kita tahu di sekarang itu ada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu adalah yang disebut Bung Karno sebagai ekses-ekses dari patriarki. Terus misalkan melarang perempuan untuk bekerja di ranah publik. Jadi ada suami, dia melarang, udahlah, kamu nggak usah kerja aja gitu, biar aku aja yang kerja, perempuan kan lemah, segala macam gini-gini. Nah, itu Bung Karno menyebutnya sebagai ekses-ekses dari patriarki itu dia. Nah, mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan gitu tentang review singkat mungkin ya dari buku Sarinah. Sekian dan saya kembalikan ke Bung Ridwan. Terima kasih Bung Jack atas apa saja yang telah disampaikan tentang buku Sarinah karya Bung Karno secara singkat dan padat. Kemana Bung Karno sendiri itu di awalnya memang tidak setuju dengan feminis ya, karena feminis menurut Bung Karno itu sangat berpihak kepada wanita borjuis dan aristokrat, apa feminis wanita-wanita kelas tinggi. Tapi akhirnya setuju karena hal tersebut dapat membuka peluang bagi wanita untuk mendapatkan hak memilih dan dipilih. Bung Karno juga menyatakan dalam bukunya bahwa Bung Karno mendukung apa maksudnya setuju dengan gerakan patriarki, yang dimana patriarki di situ maksudnya adalah patrilinear, yang mana patriarki itu bukan kekuasaan dominan terhadap laki-laki, tapi keturunan yang dianggap sah itu keturunan berdasarkan laki-laki, garis keturunan bapak. Jadi itu sekiranya adalah pembahasan singkat dari buku Sarinah karya Bung Karno. Selanjutnya mari kita dengar pendapat feminis tentang buku Sarinah karya Bung Karno ini. Untuk Eva, Presidium Lingkar Studi Wanita, Presidium Lingkar Studi Feminis Tangerang, kepadanya disilakan untuk membahas. Oke, terima kasih Bung Zaki. Sebelumnya saya mau terima kasih juga kepada kawan-kawan GMNI UIN telah memberikan kesempatan untuk bisa saya sharing bareng kawan-kawan mengenai buku Sarinah yang memang karya dari Soekarno. Mungkin sedikit dari saya gitu kan, dari dari apa yang menjadi pemikiran Soekarno di buku Sarinah tersebut. Ada beberapa juga yang memang saya apresiasi, tapi ada beberapa juga kritikan-kritikan yang memang juga tidak sesuai dengan karena saya kan di sini berbicara mengenai perjuangan feminisme gitu ya. Ada beberapa juga kritik-kritik mengenai tidak sesuainya pemikiran-pemikiran Soekarno dengan perjuangan-perjuangan feminisme gitu kan. Walaupun memang pada akhirnya Soekarno di dalam bukunya ini juga dia menganggap bahwa feminisme itu juga suatu gerakan yang penting dalam meletakkan fondasi gitu bagi gerakan perempuan ke depannya. Walaupun memang di awalnya tadi gimana yang udah diceritain sama Billy bahwa Soekarno juga mengkritik gerakan feminisme di abad ke-20 karena memang betul gitu. Kalau kita melihat dari sejarah gerakan feminisme dari mulai aliran-aliran dan lain-lain, memang awal dari munculnya feminisme itu memang di gelombang pertama itu bisa dilihat gue sendiri ngelihatnya bahwa itu dikhususkan untuk perempuan berjenis gitu kan, sampai akhirnya ketika berjalannya waktu gelombang kedua muncul, akhirnya ada aliran-aliran feminisme sosialis, Marxis dan lain-lain yang memang juga mungkin di situ akhirnya juga Soekarno setuju dengan gerakan feminisme tersebut gitu. Kayak gitu. Kemudian ada sedikit catatan
di pemikiran Soekarno juga yang apa ya namanya membentuk faktor dari ketidakadilan gender gitu kan. Karena gue sendiri jujur aja agak sedikit rumit ya ketika membaca buku ini, apa ya, pemikiran Soekarno itu agak sedikit rumit gue analisa gitu, karena di satu sisi dia adalah seorang sosok yang juga mempertahankan feminisme, tapi di satu sisi juga dia adalah yang apa ya namanya, gue sempat diskusi juga sama Billy waktu itu, tadi banget gitu kan, dia juga yang bisa dibilang juga ya dia pencinta patriarki dan lain-lain, yang salah satunya patriarki ini adalah apa namanya yang dibenci oleh feminisme gitu, yang memang apa namanya feminisme itu memperjuangkan agar patriarki ini tidak ada dan lain-lain, tapi memang benar kata Soekarno juga gitu, bahwasannya patriarki ini juga apa ya dalam tubuh patriarki ini juga sulit untuk dimusnahkan dan lain-lain gitu. Nah, cuman ada sedikit catatan di pemikiran Soekarno di sini mengenai apa namanya mengenai di bukunya, di dalam bukunya Sarina itu. Yang pertama, gue lihat bahwa di sini Soekarno itu hanya fokus pada politisi gerakan perempuan, di mana ketika dia mengatakan bahwa dia lebih menyetujui bahwa apa namanya feminisme itu adalah gerakan yang penting untuk meletakkan fondasi gerakan perempuan ke depannya gitu kan. Jadi apa ya, untuk mewujudkan gairah patriotisme pada gerakan pada negara. Gue di sini melihat mungkin nanti bisa berdiskusi ya, ini analisa gue gitu. Bisa jadi analisa gue juga salah dan lain-lain gitu kan. Gue di sini masih melihat bahwa di sini sama seperti rezim Orde Baru yang menganggap bahwa perempuan itu adalah apa ya, ideologi perempuan itu adalah ibuisme negara, yang dimana ya perempuan itu adalah apa namanya kasur, sumur, dapur dan lain-lain gitu. Karena faktor psikologis yang tadi, karena perempuan itu memiliki apa namanya perasaan yang keibuan dan lain-lain kayak gitu. Kemudian itu analisa gue, ini nanti bisa kita diskusikan kawan-kawan. Kemudian yang kedua itu adalah Soekarno ini masih mempertahankan budaya patriarki gitu kan, yang itu tadi yang membuat gue bingung. Soekarno ini mempertahankan budaya patriarki, namun apa namanya dia juga melandaskan rasa apa ya namanya rasa keadilan gitu kepada sesama, kepada perempuan gitu. Nah itu yang apa namanya yang membuat gue juga agak mikir gitu ya agak mikir gitu bahwa apa namanya pemikiran ini dia nih mempertahankan budaya patriarki, namun juga dia memiliki rasa apa namanya ya ketika ada ketidakadilan, diskriminasi misalnya tadi yang sudah Billy jelaskan, dia juga tidak menyetujui gitu kan. Itu mungkin nanti juga bisa didiskusikan karena gue sendiri hanya melihat dari apa namanya nilai-nilai feminisme di dalamnya gitu. Kemudian juga di sini Soekarno juga memiliki rasa, diceritakan ya di dalam buku Sarinah ini, bahwa Soekarno ini juga memiliki rasa kekaguman yang besar pada keindahan dan kecantikan perempuan. Jadi ini juga yang apa namanya menjadi perjuangan feminisme, bahwa kecantikan perempuan itu bukan dijadikan sebagai objek seksual gitu loh. Tapi di sini justru malah Soekarno menganggap bahwa bahwa perempuan apa ya, dia mengagumi kecantikan perempuan gitu. Padahal ini adalah bagian dari labeling, bagian dari seksisme, bahwa kalau di feminisme sendiri bahwa cantik itu maksudnya ya semua perempuan itu adalah cantik gitu. Kayak gitu. Jadi kalau untuk pandangan Soekarno ini masih seksis gitu. Kemudian juga tadi gue agak sedikit mikir juga mengenai Soekarno menjelaskan bahwa kenapa bahwa patriarki itu ada karena faktor psikologis dan lain-lain. Nah, itu juga yang gue harus kasih tahu ke kawan-kawan bahwa di gerakan feminisme juga, ini juga yang salah satunya diperjuangkan bahwa psikologis, kemudian karakter yang membedakan perempuan dan laki-laki hari ini adalah pengalaman biologis, bukan fisiologis atau karakter. Karena karakter itu misalnya laki-laki bisa, laki-laki ada juga tuh yang yang lemah lembut dan lain-lain. Kemudian perempuan ada juga yang memang dia kasar tapi dan lain-lain gitu kan, tapi bukan berarti dia bukan perempuan, atau misalnya dia yang menangis, laki-laki yang menangis lemah lembut, bukan berarti dia laki-laki gitu. Jadi yang membedakan perempuan dan laki-laki hari ini adalah pengalaman biologis. Misalnya pengalamannya apa sih gitu kan, walaupun memang di feminisme salah satu feminisme gelombang pertama radikal dan liberal ini tidak di garis bawah gitu, tapi karena gue sendiri maksudnya dalam artian gue bukan feminisme liberal radikal atau apa, gue feminisme lah gitu. Gue masih belum bisa menyatakan bahwa gue feminis lalala gitu kan, karena gue juga masih belajar gitu. Tapi
kawan-kawan juga perlu ketahui tentang apa namanya karakter itu tadi gitu. Jadi masih sangat langgeng banget bahwa pelabelan atau pelabelan karakter atau pelabelan psikologis tadi gitu di dalam ranah gerakan ataupun di dalam masyarakat kita yang masih patriarki gitu kan, menganggap bahwa perempuan itu yang apa namanya lemah lembut, kemudian laki-laki yang macho dan lain-lain gitu. Itu juga salah satu bentuk toxic maskulin yang memang feminisme itu juga apa namanya kawal kayak gitu. Itu sedikit sih. Kemudian juga ada super apa ya di Sarinah juga mengatakan bahwa masih adanya superioritas yang dimiliki laki-laki. Terus apa namanya perempuan dianggap sebagai konco winking gitu kan, di dalamnya konco winking itu artinya Soekarno mengatakan bahwa konco winking di sini adalah kepemimpinan itu ya dicocokkan untuk perempuan, untuk laki-laki bukan untuk perempuan gitu kan. Kemudian perempuan itu hanya nomor 2 dan lain-lain gitu. Itu sih. Kemudian juga lagi ya. Itu aja sih yang itu mungkin sedikit mantik ya. Nanti bisa kita diskusikan juga gitu. Itu sih yang kalau gue lihat dari buku Sarinah kayak gitu. Kayak gitu gue balikin lagi ke moderator Bong Jaki. Oh ya, sorry juga kebetulan gue nggak bisa open kamera. Mohon maaf ya kawan-kawan, bukannya gimana-gimana nih. Oh iya, Ivan. Makasih ya untuk pendapatnya. Pendapat pandangan feminis terhadap Sarinah, karya Bung Karno. Sebagaimana yang akan saya rangkum bahwa ini apa yang feminis terima dari pendapat Bung Karno ialah Soekarno itu Soekarno itu yang diterima itu bahwa Soekarno mendukung feminisme di akhirnya ya. Tapi yang nggak diterima itu Soekarno mendukung feminis hanya lebih besar dari segi politik saja. Dan juga Bung Karno itu masih dapat dibilang melabel dan juga berpandangan seksisme terhadap wanita dengan quote-nya yaitu mengagumi kecantikan para wanita, dan di situ dianggap adalah sebuah labeling. Dan juga poin psikologis yang telah disebutkan oleh Soekarno, selain poin nature dan nurture itu sudah tidak lagi dianggap relevan karena psikologis dalam era sekarang ya, sebagaimana kita tahu banyak laki-laki yang bersikap seperti perempuan dan juga perempuan yang bersikap seperti laki-laki, sebenarnya itu juga adalah sebuah labeling. Dan jadi poin yang penting sekarang adalah pengalaman biologis. Jadi sekarang masuk ke dalam diskusi, apakah ada yang ingin menambahkan, menyanggah, atau berpendapat dari teman-teman sekalian? Baik dari Bung Fahri, silakan. Itu Bung Barki tadi raise hand tuh, Bung. Ya, Bung Barki dulu lah. Ya kan. Yo, saya ngopi dulu. Nih Bung Katak dari Pondok Rangon jauh-jauh ini. Saya berikan waktu untuk Bung Barki. Saya cuma ini saja, Bung, kalian mau minta pendapatnya saja pada Bung Jack dan Eva terkait permasalahan hari ini, gitu. Masalah hari ini. Kalau di media sosial khususnya, banyak orang yang akhirnya terlampau gimana ya, aneh dengan gerakan-gerakan feminis, khususnya di medsos ya. Seperti kalau misalnya ngikutin trending yang di Twitter, yang bekal untuk suami, itu akhirnya orang-orang malah terkesannya jijik dengan gerakan-gerakan feminisme. Karena terlampau berlebihan gitu, kalau menurut para netizen pada saat itu gitu. Mungkin minta pendapatnya aja dari Bung Jack dan Eva terkait permasalahan kali ini yang membuat feminisme itu terkesan menjadi aneh gitu, dan tidak disukai oleh masyarakat Indonesia saat ini. Mungkin seperti itu.
Baik, Bung Bargi atas pertanyaannya. Gimana Bung Jack, mau ditampung dulu atau langsung mau dijawab? Eva? Ikut gimana Bung Ridwan aja. Gimana dari Eva? Tampung aja dulu kali ya. Boleh, Gue serahin ke moderator sih. Oke. Kita tampung aja dulu pertanyaannya dari Bung Bargi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, atau tanggapan, atau Gue mau nanya, dari Bung Bargi. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, nih dari perhimpunan, nih Katak nih dari Perhimpunan Patriarki Indonesia. Silakan. Ya, saya dari Perhimpunan Mekanik Pondok Ranggon. Saya pengen nanya nih. Yang pertama, saya baru gabung di diskusi ini. Yang pertama kali itu saya nggak ngerti pertama apa sih namanya patriarki itu apa, satu. Yang kedua itu feminisme itu apa, dua. Gampang aja ya jawab ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Assalamualaikum. Ada lagi Saya mau pertanyaan nanya atau tanggapan? tanggap. Tanggapan selanjutnya? Kita mau berdiskusi nih, bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Ya, terima kasih untuk pemateri dari Eva. Kalau di game ini bicaranya Sarina Eva. Lalu dari Bung Jack dan moderator juga terima kasih sudah membuat kesempatan silaturahmi ini terjalin. Silaturfikrinya juga terjalin, maksudnya. Kita kan berbicara soal Sarina juga dengan relevansi tentang feminisme. Ini harus terus dibicarakan kalau menurut saya, karena ya satu sistem pemikiran itu harus terus diberikan tantangan-tantangan gitu loh. Harus terus dicari relevansinya, harus dicari bagaimana intisarinya. Nggak masalah begitu. Jadi kawan-kawan yang membaca misalkan tentang baca-baca teks-teks lama itu harus siap untuk diadu. Nah, istilahnya itu harus siap untuk dicari, diperbaharui setiap pola pemikirannya seperti itu. Jadi karya Bung Karno Sarina ini bukanlah suatu pemikiran tertutup. Jangan seperti itu. Jadi kalau kita bawa-bawa buku Soekarno, teks Soekarno, pemikiran Soekarno, lalu kita bergaul sama teman-teman, Soekarno ini udah paling benar. Itu sulit kita nggak bisa diskusi itu kita. Kita berkumpul aja menjadi sekte mistik di Kediri situ, kita bisa bikin itu. Nah, kalau untuk suatu kehidupan intelektual di Ciputat, di Tangerang Selatan, ya budaya intelek ini harus dibawa. Kawan-kawan yang memang sudah belajar tentang Bung Karno harus siap untuk diuji pemikirannya, harus disiap untuk diuji bagaimana pemahaman kawan-kawan tentang teks yang kalian baca. Nah, itu penting, itu budaya intelektual itu perlu dibangun dan diwariskan untuk generasi ke depan. Tapi kalau Bung Karno itu seolah tendensius, ya kan, ya saya sepakat dengan itu, bahwa Bung Karno itu seolah ada dilema dalam mengembangkan pemikirannya. Ya, tahun 1945 sampai 1950 memang pada eranya physical revolution, sehingga mengapa tata nilai, tujuan negara, dan keterlibatan warga negara itu memang dibutuhkan physical revolution, meskipun tahun 1950 sampai 55 di kabinet parlementer, nah itu kan non physical revolution. Nah, makanya di situ tokoh-tokoh politik yang perempuan itu mulai prominent, mulai muncul, karena tahun 1945 sampai 50 itu ya ekonomi bumi hangus, ya kan, politik adalah panglima, itu karena memang kita berada dalam situasi yang kurang baik untuk menata kehidupan politik. Nah, sehingga dibutuhkan keamanan negara segala macam. Jadi kalau dibilang Bung Karno itu adalah Bung Karno itu bilang perempuan adalah tiang negara segala macam, nah itu cocok kalau dibilang itu, bahwa tiang negara ini harus selalu dijaga oleh laki-laki yang menjadi pejuang peta segala macam, Hizbullah itu loh. Nah, itu tahun 1945 sampai 50. Nah, kalau 1950 sampai 55 baru situ sudah berbeda dari semua tata perilaku, tata pikirannya semua udah berbeda dari Bung Karno. Kalau menurut saya begitu di yang perempuan itu. Tapi
Saya juga beberapa kali sama Bung Katak, Bung Kurniawan Ramadan itu kan kita dari visit. Ya bicara soal feminisme itu banyak cabangnya, itu hampir 8 cabangnya itu, feminisme ekologi, feminisme post industrialis ya segala macam. Nah itu dia, kita harus terus mendiskusikannya, ya kan? Terus juga kita baru baca yang namanya Sarah Mills, bahwa itu ada membagi gitu loh, paradigma feminisme itu ada 3 tuh, bisa ditelusuri dari 3 komponen, dari linguistik, dari sikap, ya kan? Nah itu juga dia dianggap bisa mengupas bagaimana pemikiran Bung Karno pada tahun sebelum kemerdekaan. Nah, bayangkan orang yang baru lahir tahun Ramils itu kan 1950-an ya kan. Nah, ketika dia lahir, dia berpikir, memiliki pemikiran. Nah, pemikirannya itu bisa digunakan sebagai pisau bedah daripada pemikiran Bung Karno tahun 1945 ke bawah. Jadi seperti itu, kita harus terus memperbarui pemikiran-pemikiran itu. Tapi kalau bagaimana lebih jauhnya, saya dengan Takzim memang saya bukan fokus saya untuk bicara tentang bagaimana kesetaraan perempuan dan segala macam, tapi dalam studi yang pernah saya baca dulu bahwa Soekarno itu kesarinahannya itu kan dimotori oleh 3, sosialisme, humanisme, dan nasionalisme. Saya berpegang pada itu. Secara ideologi saya berpegang pada itu, soal penempatan peran dalam perempuan. Nah, itu yang kita bahas. Seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang mau tanya lagi selanjutnya atau menanggapi? Kalau langsung aja kita. Oh ya. Ya. Kalau mau naik. Iya. Sebenarnya simpel aja sih. Inti perjuangan feminisme itu apa sih sebenarnya? Terus kemungkinan ada nggak sih kalau yang saya tangkap ya, feminisme itu kan sebenarnya kesetaraan laki-laki dan perempuan ya. Tapi pada akhirnya menurut pemantik nih, mungkin nggak sih feminisme itu lambat laun merasa superior sehingga dia tuh nggak pengen lagi setara nih sama laki-laki, tapi malah justru pengen di atas laki-laki gitu. Jadi kalau misalnya laki-laki bisa ini, gue juga harus bisa lebih gitu. Malah justru jadi di atasnya gitu. Jadi nggak setara lagi. Kemungkinan kayak gitu ada nggak sih? Kayak gitu aja sih. Makasih. Oke, baik. Sudah didapatkan 4 suara ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Jadi lebih baiknya kita susun aja pertanyaannya. Jadi dari awal, apa itu feminisme dan juga patriarki? Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu inti perjuangan feminisme. Jadi perjuangan feminisme itu apa, dan apakah ada kemungkinan feminisme akan berakhir merasa superior, merasa bahwa saya bisa melakukan lebih dan juga merasa jadi superior. Dan juga pertanyaan yang terakhir yaitu postingan feminisme sekarang yang seperti ada kiat-kiat menjadi suami yang baik atau segala macam itu, apakah itu sesuai dengan netizen Indonesia sekarang atau seperti apa gitu. Jadi langsung saya serahkan kepada Bung Jack dulu pertama untuk menanggapi. Ya, terima kasih Bung Ridwan. Mungkin kalau misalkan pertanyaan dari Bung Katak tadi nanti Eva yang lebih menjelaskan ya gitu, karena memang mungkin Eva yang bisa lebih detail masalah itu. Tapi kalau misalkan tentang patriarki tadi itu dari Bung Karno sendiri kan dia pakai ada 2 pengertian ya dia itu. Yang pertama itu patriarki sebagai sebuah sistem sosial di mana laki-laki lebih dominan ketimbang perempuan dalam ranah publik, dan satu lagi patriarki itu dianggap sebagai sebuah patrilineal. Jadi garis keturunan itu dihitung berdasarkan ayah, bukan dihitung berdasarkan bukan dilihat sebagai dari ibu gitu. Nah, tapi tadi sebenarnya sepakat sih sama pernyataannya Bung Fahri gitu. Kalau misalkan ini harus tetap dibahas gitu, pemikiran Bung Karno tentang Sarinah ini. Karena ada sebuah jurnal tadi yang sempat saya baca gitu, tulisan orang dari Brawijaya,
ngebahas Sarinah juga, kalau misalkan Bung Karno itu kan sebenarnya sepanjang hidupnya itu spesifik menulis buku itu kan hanya 2 sebenarnya kan, Mencapai Indonesia Merdeka dan Sarinah gitu. Konteksnya juga Mencapai Indonesia Merdeka itu sebelum sebelum 17 Agustus 45 dan Sarinah sesudah 17 Agustus 45. Dari susunan buku ini aja gitu bisa kelihatan gitu kalau misalkan memang semangat Bung Karno itu adalah untuk mewujudkan semangat masyarakat menuju sosialisme ala Indonesia gitu. Dimana saat sudah physical revolution itu ya peran dari perempuan itu harus lebih dominan lagi gitu. Dalam artian perempuan ini harus diakomodir juga kepentingannya dan turut dilibatkan juga dalam memperjuangkan terbentuknya masyarakat sosialisme ala Indonesia. Oh ya, sama tadi itu sempat saya lupa nama orang itu ya, yang mana Soekarno membagi tahap perjuangan perempuan menjadi 3 itu adalah, beliau mengutip dari seorang esais Belanda, namanya itu Henriette Roland Holt, baru keingetan tadi. Itu perempuan juga. Lalu tadi yang dari Bung Barki itu sebenarnya menarik juga tuh, buat teman-teman yang belum tahu, jadi beberapa waktu lalu tuh sempat rame ya postingan di Twitter itu, ada seorang perempuan, dia seneng bikin bekal buat suaminya gitu. Lalu ada orang-orang yang menjudge dia kalau, wah lu, ini budaya patriarki nih, perempuan bikinin bekal buat suaminya, kayak gitu. Ada yang pro dan ada yang kontra gitu dengan itu. Nah, tapi kalau misalkan saya melihat itu, saya mencoba menganalisis itu dari perspektif Sarinah gitu, sebagai sebuah ideologi hasil pemikiran Bung Karno tentang perempuan, maka ini masuk ke yang tadi itu, masuk ke bagian dari faktor psikologis tadi, kalau memang perempuan itu memiliki dorongan untuk melakukan kasih sayang itu lebih daripada laki-laki gitu. Termasuk tadi apa yang disebut Eva itu sebagai ibuisme itu ya. Jadi perempuan itu memang senangnya ya begitu gitu kalau kata Bung Karno. Emang senang masak, senang ngejahit, gitu-gitu. Jadi itu emang udah tabiat aslinya kalau kata Bung Karno kayak gitu. Nah, mungkin nanti dari perspektif feminisnya itu mungkin Eva bisa lebih dalam lagi gitu ya. Terus tadi tentang Monik itu juga menarik, apakah feminisme dapat berpotensi gitu untuk melampaui batas sehingga bukan hanya menjatuhkan dominasi laki-laki, tapi malah dia membuat dominasi sendiri gitu di atas laki-laki. Nah itu kalau misalkan bahasa-bahasa netizen kan itu mungkin yang disebut sebagai feminazi itu ya, tapi dalam gerakan feminisme itu feminazi itu nggak dianggap sebenarnya sebagai sebuah gerakan feminisme itu sendiri. Dia istilahnya udah dianggap keluar lah gitu dari, ini bukan feminis gitu. Kayak gitu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih dari Bung Jack. Selanjutnya tanggapan dari Eva, silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik-menarik ya. Apa sih namanya? Yang pertama gue akan jawab dulu pertanyaan dari siapa tadi, Kurniawan, yang mengenai patriarki dan feminisme, karena nanti akan relate dengan jawaban-jawaban dari Bung Barki dan Sarinah Monik. Apa sih namanya? Jadi patriarki ini tadi gue juga menyetujui dengan pengertian dari patriarki dari pemikiran Soekarno gitu, tapi juga patriarki secara ininya juga gimana dia itu sistem sosial yang bisa dibilang tuh menempatkan laki-laki itu lebih prioritas untuk memegang kekuasaan, kemudian juga didominasi dari laki-laki. Jadi ada relasi kuasa di dalamnya, bahwa peran-peran kepemimpinan, kemudian peran-peran politik, kemudian peran-peran hak dan lain-lain itu didominasi oleh laki-laki gitu. Kemudian untuk feminisme itu sendiri kalau secara teoritisnya gitu ya, gue baca di salah satu buku filsafat perspektif feminis, karyanya dari Gadis Arifia. Feminisme itu adalah kesadaran tentang ketertindasan perempuan sekaligus upaya memperjuangkan memperjuangkan hak-hak gitu kan. Kemudian juga dijelaskan juga di bukunya bahwa feminisme itu adalah sebuah ideologi dan aksi yang digunakan untuk membongkar ketimpangan relasi kuasa, menata hubungan-hubungan sosial baru yang lebih adil dan egaliter, dan memulihkan kemanusiaan perempuan dan laki-laki. Kenapa gue selalu berpegang atau berpedoman pada buku dari Gadis Arifia? Karena di sini benar bahwa memang feminisme itu bukan hanya untuk memperjuangkan hak perempuan, tapi juga di sini juga dengan tujuan bahwa feminisme itu adalah juga memulihkan kemanusiaan antara perempuan dan laki-laki. Karena kenapa? Karena tadi adanya budaya patriarki tadi, sehingga bahwa laki-laki masih dianggap sebagai
orang yang pertama gitu kan. Jadi akhirnya nilai-nilai kemanusiaan yang diperuntukkan untuk perempuan itu hilang gitu kan, karena adanya budaya patriarki tadi. Kemudian juga substansi dari gerakan feminisme selama dia hadir gitu kan, itu adalah memperjuangkan tatanan masyarakat yang adil dan setara secara gender, kemudian bebas dari diskriminasi, eksploitasi, kemudian juga kekuasaan kayak gitu. Dan menurut gua menanggapi pertanyaan dari Monik bahwa itu tuh nantinya bakalan justru gerakan feminisme ini akan mendahului laki-laki dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya sudah diwakili sama Billy gitu. Itu disebutnya dengan feminazi, dan feminazi itu sudah tidak ada. Kalaupun memang masih ada kawan-kawan yang memang berpikiran seperti itu, juga kita tidak bisa menyalahkan gitu. Maksudnya masih ada juga kawan-kawan feminisme yang punya pemikiran misandri dan lain-lain, dan itu juga kita tidak bisa menyalahkan gitu kan. Ya itu adalah pilihannya dia gitu sih. Kemudian juga terkait yang Bung Barki gitu, itu juga menjadi perdebatan di kawan-kawan gerakan feminisme nasional, bahwa kita sendiri juga tidak setuju dengan ada orang yang mengatakan bahwa lu patriarki karena lu bawain bekal buat suami dan lain-lain, karena feminisme itu sendiri juga tidak melihat bahwa ketika perempuan itu memilih untuk menjadi atau memilih untuk di bagian domestik, itu adalah perempuan yang justru juga mengamini patriarki. Tidak gitu loh. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi jadi feminisme itu tidak kayak gitu loh. Jadi mungkin nanti teman-teman juga bisa mendalami gitu isu-isu tentang feminisme gitu. Kayak gitu sih. Itu hanya ada ketakutan, kemudian juga ada emang banyak, karena isu feminisme adalah sensitif gitu. Jadi banyak juga hoax tentang isu-isu feminisme, dan juga banyak juga pemikiran yang memang misalnya dia baru belajar feminisme nganggap bahwa kalau misalnya orang itu di ranah domestik berarti dia itu begini dan lain-lain gitu. Itu juga sering ditemukan kayak gitu sih. Oh ya, ini mau nambahin lagi. Ini menarik sih sebenarnya kalau misalkan kita nge-zoom bukan dalam artian aplikasi ini ya, tapi kita ngelihat lebih dalam lagi tentang perspektifnya Bung Karno itu dalam melihat patriarki itu sendiri gitu. Karena benar kayak tadi yang udah sama Eva singgung gitu, kalau misalkan Bung Karno pro dengan patriarki, tapi juga dia membenci apa yang dia sebut dengan ekses-ekses dari patriarki itu gitu. Nah, dalam tesis pembenarannya Bung Karno tentang sistem patriarki itu, selain tadi Bung Karno bilang bahwa sejarah udah membuktikan gitu kalau misalkan patriarki itu adalah sistem yang modern, yang dia lebih sulit dihancurkan daripada sistem matriarki segala macam gitu-gitu. Nah, Bung Karno juga membawa dalil agama tuh sebenarnya di buku Sarinah itu. Kalau misalkan setiap nabi yang diutus Tuhan ke muka bumi itu selalu membawa ajaran-ajaran patriarki gitu, kata dia. Kayak misalkan di dalam Islam laki-laki diboleh poligami gitu. Terus dalam agama Yahudi kalau misalkan perempuan itu haid, dia harus diasingkan gitu. Nah, Bung Karno menggunakan tesis-tesis itu tuh. Nah, yang lebih menariknya lagi, Bung Karno bilang di buku Sarinah itu, kalau sebenarnya buku Sarinah ini itu kurang satu bab, kata dia tuh, kata Bung Karno. Yaitu adalah melihat perempuan di dalam dunia Islam. Jadi tadinya Bung Karno pengen ada satu bab khusus tentang perempuan dalam dunia Islam. Nah, cuman itu tidak digarap karena kalau kata Bung Karno dalam buku Sarinah itu, buku-buku beliau yang dijadikan referensi itu ketinggalan gitu di Bengkulu kalau nggak salah. Jadi ada satu bab yang hilang sebenarnya dalam Sarinah itu. Nah, tapi apakah itu tidak bisa kita gali? Ada sebenarnya. Dalam DBR itu banyak banget tulisan Soekarno itu tentang perempuan dalam Islam. Kayak misalkan salah satu contohnya itu, sewaktu Bung Karno, beliau itu pernah berdebat dengan ketua pimpinan Muhammadiyah pada saat itu, tentang penggunaan hijab pembatas laki-laki dengan perempuan di kala sholat, atau misalkan di kala pertemuan. Bung Karno mengkritik itu. Nah, jadi sebenarnya melihat pemikiran Bung Karno perempuan dalam Islam itu, walaupun kita tidak bisa temukan dalam Sarinah, kita bisa temukan dalam banyak tulisan Bung Karno lain di dalam DBR, di bawah bendera revolusi. Kayak gitu sih. Silakan, moderator. Terima kasih tanggapannya dari Bung Jack dan juga Eva. Mungkin sekiranya ada tanggapan atau pertanyaan lain dari teman-teman sekalian. Izin menanggapi boleh, Bung?
Oh iya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanggapi ya. Menurut saya ini pertanyaan-pertanyaan ini menarik ya, membuat saya tuh pengen juga menjawab gitu. Nih, jadi menurut saya di sini Soekarno itu kan menyeimbangkan ya. Ini letaknya maksudnya titik fokusnya ada pada keadilan ya menurut saya. Nah, perempuan itu sifatnya atau langkahnya atau bagaimanapun itu ada batasnya tentu kan. Seperti yang tadi diucapkan juga kita mengamini bahwa ini prioritasnya pada hak, bukan mengesampingkan fitrah. Jadi saya pernah baca ya, banyak artikel-artikel juga mengenai Islamisme dan sosialisme itu menyatu. Begitu juga yang diucapkan Soekarno dalam Sarinah itu sama, menyeimbangkan gitu ya. Terkait tadi kata Barki kan pertanyaannya itu kenapa organisasi-organisasi feminisme itu dianggap apa ya, beberapa ada yang dianggap minus gitu ya, atau disepelekan gitu. Menurut saya karena wajah feminisme itu beragam. Jadi organisasi-organisasi itu kan pasti mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Nah, banyak masyarakat yang menilai bahwa ini tidak seragam gitu, disertai stigma keagamaan tadi, yang jadilah ini tuh isu sensitif. Tapi nyatanya, faktanya secara alamiah seseorang, perempuan-perempuan sekarang ini ya, secara alamiahnya perempuan itu kemajuannya atau inteligensinya itu berkembang. Semakin hari ya, semakin hari, semakin zaman, itu akan berkembang. Gaung keadilannya itu akan diperbaharui lagi. Dan untuk masalah apakah wanita itu bisa jadi superior, menurut saya tidak. Menurut saya superior itu kan suatu superior itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena kita ini terikat akan budaya, kita terikat akan agama, dan bagi saya egosentrisme dalam borjuis atau egosentrisme dalam feminisme itu dinilai berlebihan. Jadi alhasil adalah revolusi. Jika memang itu berlebihan gitu ya, suatu sistem, tatanan sistem atau pandangan itu berlebihan, tentu nantinya akan ada revolusi yang menata ulang wajahnya lagi menjadi stabil antara hak laki-laki dan hak perempuan. Menarik sih kalau mengatakan atau mengaitkan tentang keislamannya. Di Islam juga kan hak perempuan itu longgar banget ya, di mana surat An-Nisa gitu kan, perempuan derajatnya ditinggikan, dan Soekarno ini Islamnya kental nih menurut saya. Menarik nih, di DBR, di buku Sarinah juga nggak ada yang menyimpang dalam keislamannya, tergantung perspektif masing-masing aja sih yang menganggap feminisme itu wajahnya apa gitu. Sekian sih kalau dari saya kayak gitu. Terima kasih Sarina Afi. Mungkin ada tanggapan atau pernyataan lainnya? Barki tadi Boleh raise hand menanggapi tuh. dong. Oh boleh tuh, Eva. Oh gitu. Ayo silakan, ini masalahnya HP Siapa saya. kayak duluan? Doang ini masalahnya. Jadi kalau yang Gue mau juga. langsung angkat bicara aja. Sebutkan nama, langsung angkat bicara aja. Siapa nih? Iya, lu, Nick. Saya cuma 4 doang kelihatannya oleh orangnya. Iya, silakan aja dia bicara. Iya deh. Tadi kalau misalnya berangkat dari Sarina Afi ya, yang kalau misalnya kita bawa dogma gitu kan, di Islam itu kan perempuan memang sudah tinggi derajatnya gitu ya. Tapi pada akhirnya kenyataannya kan banyak juga tuh, akhirnya di Instagram juga banyak, sebenarnya Indonesia itu nggak butuh feminis gitu kan, karena di Islam itu sendiri juga sudah dijunjung tinggi gitu perempuan. Tapi kan pada kenyataannya yang terjadi di lapangan gitu kan, justru sebaliknya gitu. Kadang justru kalau menurut saya ideologi atau paham gitu ya, kalau misalnya dibenturin sama dogma tuh nggak bakalan selesai gitu, karena maksudnya nggak bakalan ketemu jawabannya ya tok gitu, karena isinya dogma gitu kan. Kalau menurut saya sih pribadi itu sih tanggapannya aja. Makasih. Iya, terima kasih. Tadi siapa lagi yang mau menanggapi? Tadi Eva apa Barki gitu? Barki kayaknya deh. Ki ngomong Ki. Enggak. Mau nanya aja.
Kalau misalnya seradikal-radikalnya orang-orang feminis itu kayak gimana sih gitu. Gue nanya itu aja. Bukan feminis, orang feminazi lah. Radikal orang feminazi itu seperti apa gitu. Ya, terima kasih Bung Barki. Mungkin pertanyaan dari Bung Barki bisa dijawab oleh Eva. Feminazi maksudnya femineonazi yang mengarah ke fasisme gitu. Ki. Yang rame-rame di medsos itu loh, Tak. Ini kalau lu suka buka Instagram, makanya jangan motor mulu yang digarap. Ini apa isu tuh kan ada tuh feminazi tuh bilangnya apa yang dulu bekal tuh katanya kalau suami dibekelin cewek tuh janganlah, ngapain sih lu kayak budak kayak lu gitu kan. Ntar si cowok tuh kan jadi nongkrong di Pondok Rangon tuh belanja tuh. Nah itu tuh tipe-tipe feminazi tuh yang Di Pondok Rangon. Ya, gue sih nggak tahu ya. Makanya gue juga perlu nanya nih sama Eva mumpung ada di sini. Itu termasuk dianggap kawan nggak itu? Atau diajak nongkrong nggak sih orang-orang yang itu tuh? Maksudnya apakah mereka berada dalam rumpun ideologi yang kawan-kawan anut? Nah itu. Tapi gue juga ada mau nanggapin sih. Tadi tuh Sarina Monik juga tadi ngobrol bahwa ya ideologi kadang apa sistem tata pemikiran dan segala macam ini ketika dibenturkan dengan dogma yang notabene itu adalah turun dari lillah, itu kita susah ketemunya. Ya betul karena memang paradigma yang perlu dipakai untuk memahami kedua hal itu juga berbeda. Jadi saran saya untuk menghindari perdebatan-perdebatan yang menghabiskan energi, nah, jadi kita mesti fokus menelusuri mana yang bisa kita kritisi dan perbarui, mana yang enggak. Kalau dogma mana bisa kita. Gitu. Terus juga tadi ada ini ya, apa? Ada ini apa? Tadi itu ada poin yang bukan penting maksudnya. Ya penting cuma menjadi ini juga. Bentar. Kalau Afi bilang apakah feminisme itu atau apa sistem perempuan lah ya, feminisme itu bisakah superior ya dulu pernah saya baca bahwa memang pada awalnya di masa bercocok tanam di manusia ini ya justru perempuan yang mengandalkan apa ya? Bukannya mengandalkan, yang menjadi pionir daripada kehidupan berproduksi manusia. Jadi manusia itu berpegang pada mereka, makanya mereka ini perempuan ini kawan-kawan yang pada saat zaman purbakala itu atau manusia-manusia awal itu menganggap bahwa sistem bercocok tanam dan apa tuh menggembala dan segala macam itu, apalagi di Indonesia sangat kental itu, ya kan? Indonesia itu sangat kental dengan tata perilaku yang tadi. Nah itu dikuasai oleh perempuan memang sistem. Jadi mengapa dia menjadi pionir dari peradaban? Kalau menurut saya karena dia terlibat langsung dalam proses produksi. Nah patriarki ini atau sistem tata laki-laki menjadi pionir di awal ini dan ada ini nih ada literatur bilang bahwa revolusi patriarki itu ada dan ketika itu masuk dalam fase industri. Manusia udah mengenal alat dan alat itu menguasai hal produksi. Nah ini juga gue perlu bertanya nih terhadap Eva juga dengan Bung Jack yang memang concern terhadap isu feminisme ini, itu bagaimana tuh, ada kaitannya nggak tuh terkait faktor produksi yang dikuasai dari suatu peradaban itu akan menentukan siapa yang paradigma yang berkuasa, nah gitu kan. Ini kan hanya persoalan paradigma juga kalau saya lihat, gitu kan. Meskipun nanti turunannya suprastruktur ada politik, gitu kan. Lalu ya itu sih, itu dulu. Silakan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry. Tadi gue ke-skip. Sorry banget. Gue mau menanggapi sedikit tentang tadi Afi dan Monik ya, mengenai feminisme. Kemudian juga kalau misalnya dikaitkan dengan dogma, salah satunya misalnya karena gue Islam misalnya gitu, gue coba kaitin dengan Islam itu. Sebenarnya kalau misalnya kawan-kawan update juga bahwa feminisme ini kan ketika sejarahnya pun juga beragam gitu ya. Melewati berbagai gelombang gitu, gelombang pertama, kedua, ketiga dan lain-lain gitu. Bahkan di gelombang ketiga itu banyak juga muncul gerakan feminisme yang baru gitu. Misalnya contoh ekofeminisme, kemudian juga yang terbaru juga ada feminisme Islam dan lain-lain misalnya gitu. Nah, kawan-kawan juga kalau misalnya mau tahu tentang sebenarnya ketika kita mengkaitkan dengan dogma Islam gitu kan, feminisme dengan dogma Islam sebenarnya sangat relate dan berkaitan gitu. Karena kenapa? Karena
misal contoh dalam gua kalau misalnya mengenai feminisme Islam itu apa namanya, gue belajarnya dari Nyai Nur Rofiah dan Prof Musdah Mulia. Kawan-kawan mungkin kenal lah dengan Prof Musdah Mulia ya, karena dia salah satu dosen UIN juga gitu. Nah, di mana Prof Musdah Mulia itu mengatakan bahwa sebenarnya Islam secara normatif itu juga sangat memungkinkan, kemudian juga memungkinkan bahwa perempuan itu bisa tampil di ranah apapun gitu, publik, domestik dan lain-lain. Misalnya dalam perspektif penciptaan Islam, bahwa Islam mengajarkan asal penciptaan perempuan dan laki-laki adalah sama misalnya. Kemudian yaitu dari Saripati Tanah. Jadi sangat tidak beralasan kalau misalnya memandang perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Dan itu juga adalah perjuangan dari feminisme itu sendiri. Kemudian juga perspektif amal perbuatan, di mana kalau kita bisa lihat bahwa keduanya dijanjikan akan mendapatkan pahala apabila mengerjakan perbuatan ma'ruf atau baik gitu kan. Kemudian juga diancam siksaan jika berbuat mungkar, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Kemudian juga misalnya perspektif kepemimpinan. Nah ini juga yang harus digarisbawahi, karena gue sendiri pernah juga dibenturkan dengan surat An-Nisa, bahwa surat An-Nisa itu adalah diprioritaskan untuk domestik, bukan untuk di ranah publik gitu. Jadi kalau misalnya lu mau ngebenturin surat An-Nisa di ranah publik, ya nggak bisa gitu. Kemudian juga kalau misalnya secara tafsir, sebenarnya juga surat An-Nisa juga tidak misoginis, tidak seksis dan lain-lain. Nah, karena gue bukan orang tafsir dan lain-lain gitu, gue juga masih belajar gitu terkait feminisme Islam. Nah, kawan-kawan bisa baca bukunya Prof Musdah Mulia mengenai feminisme Islam dan kepemimpinan perempuan Islam. Nah, di dalam perspektif kepemimpinan, Islam juga secara tegas memberikan ruang atau memberikan peluang kepada keduanya tampil untuk menjadi pemimpin. Nah, itu jelas banget di surat At-Taubah gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa cek juga. Nah, gue sendiri maksudnya di sini ngasih tahu aja gitu, karena gue juga secara feminisme Islam gue juga masih sangat belajar, karena memang itu tadi, karena kompleks ketika kita membicarakan tentang feminisme dan dikaitkan dengan Islam gitu. Kemudian juga Prof Musdah Mulia juga menjelaskan juga mengenai bagaimana ketika kita menerima feminisme liberal, karena feminisme liberal itu kan yang kalian tahu bahwa mereka juga memperjuangkan hak-hak LGBT, gay dan lain-lain gitu. Nah, itu bagaimana Islam menerima orang-orang LGBT, bagaimana Islam bagaimana Islam memperlakukan kawan-kawan LGBT ini. Nah, itu juga dibahas gitu. Namun gue nggak akan bahas di sini karena kita beda konteks gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan kemudian juga dari sejarah Islam itu sendiri juga, Islam juga kan melawan yang namanya diskriminasi, kemudian juga ketidakadilan dan lain-lain gitu. Jadi menurut gue itu sangat relate sih kalau misalnya kawan-kawan ingin mendalami feminisme Islam, kalaupun memang kawan-kawan tidak mau lepas dari dogma Islam tersebut gitu. Kayak gitu. Kemudian mengenai Bung Barki, apa tadi gue lupa ada pertanyaannya. Soal feminazi ya kalau nggak salah ya. Iya. Bisa seberapa radikal feminazi tersebut? Oh, oke. Seberapa radikal? Sebenarnya dari aliran feminismenya itu sendiri kan, maksudnya untuk feminisme radikal itu kawan-kawan bisa lihat lah, perjuangannya itu adalah perjuangan kelas juga gitu. Kemudian seberapa radikalnya, mungkin bukan feminis radikal ya, tapi feminazi gitu. Jadi beda feminisme radikal dengan feminazi. Nah, itu tuh yang harus digarisbawahi, karena kalau feminazi itu bukan bagian dari feminisme, kalau feminisme radikal itu bagian dari feminisme gitu, bagian dari aliran feminisme. Nah, kalau feminazi di sini sebenarnya kawan-kawan feminisme kemudian juga berbicara tentang sejarah gerakan feminisme, feminazi itu sudah tidak ada, sudah dihilangkan gitu, karena kan memang kalau misalnya secara gerakan dan lain-lain kan juga setiap gerakan itu juga berkembang, kemudian juga mengikuti sesuai zaman dan lain-lain gitu. Feminazi ini sudah tidak ada. Kemudian kalau misalnya didapatkan masih ada kawan-kawan feminisme yang masih misandri, atau misalnya masih ya kawan-kawan tahu kan ya misandri itu apa, kayak gitu-gitulah pokoknya. Itu mungkin bisa jadi karena didasari karena mereka sudah mengalami ketertindasan dari laki-laki yang memang sangat menyakiti hatinya perempuan. Gimana ya gue ngomongnya,
kayak gitulah intinya. Jadi kenapa banyak, ada juga kok kawan-kawan gue yang memang misandri gitu kan, ada juga kawan-kawan yang feminisme dan dia misandri, jadi dia sangat benci laki-laki karena faktor-faktor gitu. Kita juga tidak boleh untuk lu jangan dong misandri dan lain-lain gitu, tapi misandri ini juga bukan bagian dari feminisme ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan harus tahu juga apa sih namanya, harus digarisbawahi juga gitu. Nah, kenapa kawan-kawan feminisme ada yang misandri juga bisa karena mungkin dia korban kekerasan seksual atau dan lain-lain gitu sih sebenarnya. Kalau misalnya sadisnya feminazi ya itu tadi kayaknya pengennya dia ya semuanya justru malah melampaui laki-laki dan lain-lain, tapi kan itu tidak sesuai dengan prinsip feminisme gitu. Kayak gitu. Mungkin Billy bisa nambahin. Bung Jack lupa gue. Beda panggilan. Iya, kalau gue sih sebenarnya pengen ngomong juga tadi tentang misalkan sekilas yang tentang perempuan dilihat dalam perspektif Islam, khususnya dalam hal ini tafsir Islam yang progresif gitu ya. Justru malah sampai tingkat yang paling radikal itu Bu Neng Dara itu, jadi dosen FISIP itu ada namanya Bu Neng Dara. Beliau itu malah mengkritisi perkataan orang dalam narasi-narasi keagamaan itu bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Bu Neng Dara itu bilang itu salah. Nggak benar itu kalau kata Bu Neng Dara. Jadi Bu Neng Dara itu salah satu pemikir ini ya, feminis Islam. Nah, tapi tadi sepakat tuh misalkan sama, kalau saya mau nge-highlight yang tadi pernyataannya Bung Fahri, kalau misalkan dalam sejarah peradaban kita itu kelompok yang dia menguasai faktor produksi pasti juga akan jadi, dia mendominasi gitu. Itu di bukunya Frederick Engels itu juga menjelaskan seperti itu. Bahkan di sana itu diceritakan waktu, jadi ini secara singkatnya di dalam buku itu tuh, waktu laki-laki itu dia berburu, kan perempuan dia diam di rumah, dia ada di gua gitu. Nah, di saat dia di gua ini, dia bercocok tanam. Karena dengan bercocok tanam kan tidak jauh dari gua kan, tidak jauh dari rumah itu. Nah, ternyata waktu berjalannya waktu, ternyata bercocok tanam lebih efektif ketimbang dengan berburu yang penuh resiko, harus keluar, segala macam. Bercocok tanam lebih mudah. Dan perempuan dalam konteks itu dianggap lebih telaten ketimbang laki-laki. Dianggap perempuan ini yang punya metode itu adalah perempuan gitu. Nah, di sana barulah tercipta masyarakat yang matriarki, di mana perempuan itu lebih unggul daripada laki-laki. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, di dalam Sarinah, Bung Karno menjelaskan kalau misalkan dalam perjalanannya laki-laki itu kemudian menjadi budak daripada laki-laki. Laki-laki itu yang menggarap tanah, perempuan itu hanya menerima hasil. Jadi konsep kerjanya itu mirip kayak lebah. Perempuan itu ibaratnya ratu lebah gitu. Di mana semua anak di dalam keluarga itu ya adalah anak dia, bukan anak laki-laki gitu. Karena lahirnya dari dia. Dan kodrat manusia itu begitu lahir, dia pasti tahu ibunya, tapi nggak tahu ayahnya. Jadi misalkan, kan berarti kan di waktu kondisi seperti itu, satu perempuan dia bisa disetubui oleh banyak laki-laki. Nah, setiap anak yang lahir, kan nggak jelas nih, anaknya ini anak siapa gitu. Dia cuma tahu ibunya doang gitu, tapi nggak tahu bapaknya. Nah, dari sini juga nanti turunannya itu masalah kewaris gitu. Nah, disinilah masalah waris itu menjadi titik baliknya yang disebut dengan revolusi patriarki itu atau revolusi laki-laki. Di mana laki-laki itu kalau dalam buku Sarinah itu dibilang laki-laki itu dia nggak terima di saat dia yang bekerja di ladang, tapi malah anak dari laki-laki lain yang mendapat waris itu di saat dia meninggal. Nah, di sana laki-laki ini istilahnya berusaha untuk melepaskan diri daripada kehidupan matriarki itu. Dia membuat klannya sendiri. Nah, di saat klannya ini dia udah minggat, laki-laki ini minggat, dia membuat klan sendiri, di mana warisan itu bisa jadi bisa hanya untuk anak dia segala macam, dan perempuan tidak banyak intervensi. Nah, di sana baru perempuan mengalami titik kelemahannya, di mana maksudnya dia udah nggak punya pekerja lagi kan, laki-laki yang bekerja untuk dia udah nggak ada. Nah, di sana baru dia istilahnya dalam tanda petik gitu ya, menghamba pada laki-laki itu di sana. Nah, di sana permulaan titik baliknya, mulainya patriarki itu di sana gitu kalau di buku itu. Kayak gitu aja sih nambahinnya. Oke, terima kasih teman-teman dan juga para pemantik. Bisa langsung saja ke closing statement dari Bung Jack untuk menutup diskusi. Oh, boleh, udah 1 jam lebih ya? Hari ini. Ya. Terima kasih sebelumnya untuk closing statement sih saya mungkin tidak akan menyimpulkan ya, karena menyimpulkan itu bisa dari teman-teman sendiri gitu. Tapi kalau dari saya pribadi ya Bung Karno menyebutkan dalam Sarinah itu bab pertama buku Sarinah itu cuma 16 lembar, di halaman 15 atau halaman 16 gitu.
Bung Pram menyebutkan kalau persoalan isu perempuan itu bukan hanya milik isu perempuan, karena isu perempuan itu adalah isu masyarakat, di mana masyarakat itu di dalamnya juga terlibat ada laki-laki. Jadi, membicarakan tentang persoalan perempuan, terus dan mengusahakan emansipasi perempuan agar perempuan lebih memiliki peranan gitu dalam fungsi publik, itu bukan hanya perjuangan perempuan, tapi juga perjuangan laki-laki. Oleh karena itu, laki-laki juga dianggap penting untuk turut andil dan terlibat langsung dalam gerakan itu. Sejarah juga udah membuktikan kalau misalkan dalam gerakan perempuan itu juga ada juga laki-laki yang turut menyumbangkan pemikiran dan menyumbangkan tenaganya dalam pergerakan perempuan. Nah, kalau gue rasa kita juga harusnya bisa turut andil dan setidaknya kita juga turut memikirkan lah kalau misalkan kita nggak bisa ikut ambil gerakan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi maksudnya isu ini juga isu yang nggak akan rentan oleh zaman sih gitu. Soekarno juga menulis buku, dia mengeluarkan effort untuk menulis buku itu juga bukan sembarangan kan. Pasti ada maksud tersendiri gitu. Kenapa bukunya perempuan gitu yang dikeluarkan, bukan isu yang lain misalnya. Kayak gitu aja sih, Bung Ridwan. Terima kasih, Bung Jack. Selanjutnya closing statement dari Eva. Silakan. Gue juga dikit aja. Sebenarnya nggak enak banget ya, nggak klimaks gitu. Emang susah nih kalau misalnya diskusi secara virtual ya, nggak klimaks ya. Ya nggak seru. Nanti kita bisa diskusi secara tatap muka nanti mudah-mudahan. Nah, kalau dari gue sendiri, karena gue juga sering men-take plan bahwa isu perempuan adalah isu kemanusiaan, jadi kawan-kawan yang laki-laki juga berhak untuk perlu juga untuk mengawal isu-isu perempuan gitu. Kemudian juga terkait feminismenya juga, misalnya kalau kawan-kawan masih belum paham tentang feminisme dan lain-lain, gue juga mengharapkan untuk jangan asal menjudge feminisme sesaat kemudian aliran barat dan lain-lain gitu, sebelum kawan-kawan juga mempelajari dan mendalami isu feminisme tersebut. Kayak gitu sih, dikit doang. Thank you, terima kasih kawan-kawan. Oh iya, sama satu lagi gue lupa. Jadi kawan-kawan di nasional, kawan-kawan yang memang mengawal isu perempuan juga kita sedang mengawal regulasi untuk untuk kawan-kawan korban kekerasan seksual, baik itu perempuan maupun laki-laki, yaitu mungkin kawan-kawan tahu RUU penghapusan kekerasan seksual. Jadi gue juga minta tolong banget kalau misalnya kawan-kawan memang belum bisa belum paham tentang RUU PKS, bisa kawan-kawan diskusikan juga gitu kan. Jadi kalau misalnya udah tahu kepentingan RUU PKS ini untuk apa dan lain, bisa ikut mengawal juga gitu. Kemudian selain RUU PKS juga ada RUU PPRT, dia perjalanan RUU PPRT itu sudah 16 tahun, akhirnya kita di PHP-kan oleh DPR lagi. Dibilangnya akan dibahas, tapi ternyata justru malah tidak dibahas, dan justru juga sama ditendang dari prioritas Prolegnas 2020 gitu. Nah, itu juga kawan-kawan juga perlu untuk diskusikan mungkin pentingnya UU PPRT, karena pekerja rumah tangga ini masih dianggap sebagai bukan pekerjaan gitu. Nah, kemudian juga perlindungan buat pekerja rumah tangga juga masih belum ada gitu, karena belum ada regulasinya. Itu sih, kawan-kawan bisa diskusikan juga RUU PPRT, RUU PKS, kalau misalnya memang sesuai dengan apa yang menjadi gerakan kawan-kawan, bisa ikut kawal. Karena gue juga nggak mau memaksa kan, kayak gitu. Ya gitu kawan-kawan, terima kasih ya. Terima kasih ya Pak. Ya teman-teman, ini diskusi sore ini akan kita unggah ke akun YouTube kita, GMNI Win Jakarta. Bagi teman-temannya yang belum sempat untuk ikut diskusi sore ini, mungkin bisa diberitahu kalau misalnya diskusi ini akan diunggah di akun YouTube kita, GMNI Win Jakarta. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bung Fahri. Silakan Bung Fahri. Ya, sedikit aja. Saya mau ngabarin peluang-peluang kita bahwa tadi Eva udah sebutin ya bahwa di DPR itu ditendang dari prolegnas segala macam. Memang ini prosesnya panjang sekali, dan kawan-kawan kalau memang pengen tahu bagaimana proses prolegnas UU PRP dan segala macam itu, nanti kita bisa diskusi di belakang. Tapi gini, kita punya jaringan untuk bicara soal isu perempuan dan isu soal gerakan, bisa kita sinergikan ke DPRD Tangsel, itu bisa kita ke depan. Apalagi ini kita juga menghadapi sistem kurikulum yang baru. Ini nanti akan berpengaruh terhadap pembelajaran. Nah, maksudnya kita juga harus tahu tuh. Semoga bisa silaturahmi kita dimulai dari diskusi ini, ke depan kita bisa bergerak yang memang dalam artian lebih ke sasaran gitu. Nah, kita hari ini kita berdiskusi, kita bersilaturahmi, tapi nanti kita mulai bergerak dan mulai
Bagaimana dalam arti meracik rancangan yang memang nanti akan dieksekusi karena bakal banyak transisi dari sistem pendidikan nih. Saya Eva dan Jack. Jadi kawan-kawan harus siap-siap soal itu. Nanti kita bakal audiensi ke DPRD kalau memang kita mau Keren. ini apa dalam artian mau terus berjalan mengawali isu. Nanti kan pasti ada nuansa yang mau kita masukkan juga kan soal isu feminisme. Tapi kalau ke DPR itu agak ribet sih emang, saya akuin bahwa di situ harus ada lobby partai segala macam. Jadi agak susah gitu, agak sulit. Kalau di DPRD ruang lingkupnya masih lebih nyaman lah gitu. Apalagi dalam suasana politik seperti sekarang ini isu-isu kayak gini nih sepi gitu. Sepi isu kayak gini orang pada nyari duit semua. Jadi lebih baik kita yang sebagai mahasiswa tetap dalam jalur perjuangannya gitu. Jadi nanti kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Nanti saya siap untuk mengantarkan ke sana. Insyaallah. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk sore hari ini. Saya dari GMNU Win Jakarta mengucapkan terima kasih pada Eva selaku Presidium Lingkar Studi Feminis Tangerang dan juga teman-teman yang lain. Sekian dari saya sebagai moderator untuk diskusi sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Terima kasih semua. Terima kasih Ya. Kak Eva, terima kasih kawan-kawan.